Ya shalom jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang kami kasihi, yang kami cintai. Tentunya sudah lama kita tidak berjumpa. Satu anugerah yang luar biasa, kita masih bisa bersama-sama. Kami datang melayani dengan segala kerinduan hati. Kita satukan hati kita sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih kami masih bisa berkumpul bersama. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu meninggikan Tuhan di setiap kesempatan yang masih kami miliki. Terima kasih buat setiap nafas, setiap kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan buat kami. Biarlah apa yang kami bisa berikan itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus-Mu ambil alih setiap hati kami, agar setiap pujian yang kami naikkan itu dapat berkenan di hati Tuhan, dapat menjadi ucapan syukur kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Rencanamu indah bagiku.
Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaanmu, kerajaanmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, Bapa dan Rajaku. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau yang ambil alih hidup kami, Kau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau siap lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya,
ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita naikkan pujian dari awal. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan batas semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, oh haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan duduk. Ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian. Tapi sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan yang luar biasa, saya rindu bisa menyapa teman-teman yang ada di lapas narkotik sekarang.
Saya cuma mau bilang begini, bangunlah cinta kita terhadap Tuhan dari dalam, karena itu sangat penting. Di luar banyak sekali tantangan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita untuk jatuh. Tapi saya yakin dan percaya ketika ada cinta Tuhan dalam kehidupan kita, cinta itu yang akan mengcover setiap langkah kita. Beberapa waktu ini setelah saya pulang, gak mudah, 2,5 tahun saya lalui. Saya cuma mau berbagi sedikit, sudah lama saya tidak berjumpa dengan teman-teman. Tapi saya yakin dan percaya, saya rindu bisa berbagi kesaksian, menguatkan teman-teman yang ada di lapas. Teman-teman saya semua, tempat saya dipulihkan, tempat Tuhan ubahkan saya. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa waktu ini mungkin saya mau share sedikit tentang setelah 2 tahun perjalanan, waduh kayaknya sulit, apa nih yang saya bisa alami. Dari pelayanan satu pelayanan ke tempat yang lain, mencari dan terus mencari. Tapi puji Tuhan saya punya kesempatan bisa berkumpul bersama-sama kembali lagi di tempat ini bersama Gereja Anugerah Bethesda, bisa bersama-sama melayani teman-teman yang ada di dalam. Ada satu perenungan bilang gini kemarin, saya sempat banyak tantangan, sempat banyak hal yang tidak mudah dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya Tuhan sedang mengerjakan apa yang menjadi rencananya. Kemarin saya pikir, waduh banyak tekanan, banyak hal yang terjadi, kayaknya gak mudah hidup ini. Apalagi ketika kita pulang dari lapas terus kita punya background yang gak baik. Sulit untuk masuk perusahaan saja sulit. Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan sudah pulihkan kita semua, Tuhan yang akan ambil alih setiap langkah kita. Jadi mari sama-sama teman-teman yang saya kasihi di lapas narkotik, jangan pernah biarkan kita keluar daripada rencana Tuhan. Keputusan ada di tangan kita semua. Bukan berarti kalau kita belum dapatkan jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan. Itu sangat menguatkan saya. Saya pikir mana nih Tuhan, mana nih apa yang seperti apa, saya akan di luar seperti apa. Tapi ternyata Tuhan ingatkan, kalau jawaban itu belum kamu terima, bukan berarti saya tidak mengerjakan. Jadi mari sama-sama teman-teman, kita berjuang sama-sama. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kasih yang terindah, sama-sama kita bangkit berdiri, menaikkan pujian dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia.
Saya persilahkan hambanya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Engkau Tuhan yang kami kagumi, yang kami banggakan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Tuhan semesta alam yang menciptakan segalanya yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah firman yang hidup itu, yang telah menjadi manusia dan menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Karya-Mu yang mulia Tuhan, karya-Mu yang terbesar sudah Kau genapi dalam hidup kami. Dan saatnya ini Tuhan, biarlah kami pun berkarya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Oleh karenanya Bapa, kami perlu firman-Mu, kami perlu Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dimampukanlah hamba-Mu ini oleh karena Roh-Mu yang luar biasa. Biarlah hamba-Mu menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Biarlah kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Jemaat El Shaddai, Tuhan memberkati. Selamat pagi, kita bertemu kembali. Sekian lama kami dari Gereja Anugerah Bethesda tidak melayani kalian di tempat ini, tapi puji Tuhan, sekalipun kita tidak bertemu untuk waktu yang lama, tapi bahwa Tuhan itu selalu menyertai kalian di tempat ini. Amin. Ya, oleh karena itu kami bersyukur kalau kesempatan pada hari ini kami bisa melayani. Biarlah momen ini kita gunakan dengan baik, sekalipun kita punya jarak ya. Tapi biarlah firman Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun, dan itu akan sampai kepada kita semua. Mari puji nama Tuhan. Shalom, sekali lagi shalom buat kalian semua yang diberkati Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ke-9 saya bacakan. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Haleluya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9 kita baca tadi menceritakan tentang satu perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan, yang jelas dijelaskan Tuhan. Bahwasanya ada seorang tuan yang punya ladang, punya kebun anggur. Dan di dalam kebun anggur itu, di tengah-tengah itu ada pohon ara. Dan si tuan ini punya satu tuntutan ya, atau satu keinginan, karena dia punya hak, dia punya wewenang atas apa yang ada di kebunnya.
yaitu setiap kebunnya itu harus berbuah. Terutama yang dia tuntut itu adalah pohon ara. Di sini tidak dibahas tentang pohon anggur, sekalipun pohon anggur itu kalau kita bilang itu adalah hal yang sangat penting ya bagi orang-orang Yahudi di sana, di Timur Tengah. Tapi pohon ara juga tidak kalah pentingnya. Kalau pohon ara ini bisa langsung dimakan ketika dia sudah matang. Dan juga bisa buat bahan kue-kue ya. Nanti saudara bisa lihat di Google itu ada, saudara cari di sana tentang pohon ara, tentang buah ara. Jadi ini berbicara tentang seorang tuan yang punya kebun, dan di kebun itu ada satu pohon yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun dia sering datang, setiap tahun dia datang. Sudah 3 tahun dia datang dan tidak berbuah. Dan tuan majikan besar ini punya seorang pengelola yang dia percayakan untuk mengurus kebun ini. Kata tuan ini, saya sudah datang 3 tahun ke tempat ini, tidak melihat buah dari pohon ara ini. Tebanglah saja. Tebanglah saja. Tapi si pengelola yang dipercayakan oleh majikannya ini mengambil satu tindakan sikap untuk supaya keinginan atau perintah dari Tuhan ini biar dipending dulu. Biarlah si pengelola yang dipercaya oleh majikan ini dia akan merawat pohon ara ini, dia memberikan pupuk dengan segala cara upaya yang menunjang supaya pohon ini bisa berbuah. Oke. Intinya si tuan besar yang punya kebun ini, dia terima keputusan itu. Dia berikan kesempatan. Biarlah tahun ini kita berikan kesempatan pohon ini untuk berbuah. Kalau tidak, tebanglah dia. Tema khotbah saya hari ini adalah harus berbuah. Harus berbuah. Tuan ini punya wewenang atas kebunnya, atas kebun anggurnya, dan segala isi pohon-pohon yang ada di kebun itu. Dan dia menuntut, dia punya hak untuk menebang pohon yang tidak berbuah, yang tidak berguna. Itu hak dia. Sama dengan Tuhan Allah kita yang maha besar. Dia sang pencipta langit dan bumi. Dia maha kaya luar biasa. Dan juga besar kasihnya bagi kita semua. Hari ini kita kalau ada di dunia ini bukan kebetulan. Karena rencana dan kehendak Tuhan tentu ada maksud tujuan. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan, semesta alam di dunia ini, semua ada gunanya, ada tujuannya. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, terlebih lagi manusia yang mulia diciptakan Tuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan saja, ada gunanya, banyak sekali kegunaannya. Hanya ada yang belum ditemukan kegunaannya. Tapi banyak yang ditemukan kegunaannya menjadi apa? Ya, kita bisa konsumsi, kita bisa makan tumbuh-tumbuhan berbentuk sayuran dan sebagainya. Ada yang bisa menjadi obat, macam-macam buat kebutuhan manusia. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun cuma rumput-rumputan saja. Sapi mau makan apa? Kambing mau makan apa kalau nggak makan rumput? Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu ada gunanya, ada fungsinya. Begitu juga dengan hewan-hewan. Mungkin banyak orang yang melihat ada hewan-hewan yang seperti tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Di laut beribu ragam, ribuan, bahkan jutaan jenis ikan. Mungkin ada yang kita bilang ini bisa dimakan, tapi ada yang tidak bisa dimakan. Ya, menurut kita tidak ada gunanya, tapi menurut Tuhan
pasti ada gunanya. Cuma mungkin belum kita ketahui kegunaannya. Nah, kembali kepada kita, bagaimana dengan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Apa gunanya kita ada di tengah-tengah dunia ini? Yaitu kita harus berbuah. Kita harus berbuah, kita harus berguna. Karena kalau kita tidak berguna, maka kita binasa. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia punya hak mutlak yang tidak bisa digugat oleh siapapun, karena dia adalah Allah, dia sang pencipta. Dan kita ini hanyalah debu ciptaannya yang dimuliakannya. Hari ini kalau kita masih bisa beribadah, kita dipandang mulia oleh Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan. Banyak orang tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena mengenal saja pun belum punya kesempatan, dan bahkan tidak mau mengambil kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini satu anugerah yang besar. Inilah kasih karunia itu. Kita harus hargai karya Tuhan yang besar ini. Hidup kita ini sangat mulia. Kita diciptakan mulia, lebih mulia dari apa yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan lainnya. Kita jauh-jauh lebih mulia. Oleh karenanya itu Tuhan menaruh puji-pujian di saat Daud bilang apa? Di saat dia masih kecil, Tuhan taruh puji-pujian dalam mulutnya untuk memuji-muji Tuhan. Jadi semua orang pada hakikatnya bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Saya tidak bahas orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kita bahas bahwa hari ini saudara dan saya yang sudah di dalam kasih karunia Tuhan, kita harus sadar bahwa kita punya Allah yang besar, yang punya hak mutlak, tidak bisa dibantah. Kalau dia mau itu terjadi, terjadi. Tidak ada yang bisa menahan. Makanya banyak sekali orang tidak menyadari hal seperti itu. Oleh sebab itu banyak orang yang suka menyalahkan Tuhan. Sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, selalu menyalahkan Tuhan. Contohnya, ada orang yang begitu dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, tapi suatu hari dia harus mengalami kecelakaan yang tragis. Mungkin dia dibunuh, mungkin dia diperkosa, mungkin dia mengalami hal-hal yang mengerikan. Kata orang, bukankah dia itu anak Tuhan? Bukankah itu dia cinta Tuhan? Ada orang yang mengalami kecelakaan tragis, padahal dia sebelum dia berangkat, dia sudah berdoa. Ya, tapi kejadian juga. Semua seizin Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengisi hidup ini dengan hidup yang mengenal Tuhan dengan benar, dan sampai kita terus berbuah-buah. Hanya di dalam Yesus Kristus orang bisa berbuah, bisa berguna, berhasil. Berhasil itu, sukses itu, kalau ukuran Tuhan adalah ketika kita bisa berbuah banyak. Kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, itulah kita berhasil. Ya. Makanya yang di ayat ke-6 saya garis bawahin, itu menjelaskan bahwa Allah itu punya hak mutlak. Dia mencari buah pada pohon itu. Setiap kita ini adalah pohon, hanya satu gambaran saja. Kita ini adalah pohon. Ya. Kita ini harus berbuah. Harus berbuah. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-7, mari kita teruskan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. 3 tahun
3 tahun itu dihitung bukan dari sewaktu dia ditanam dari benih, tapi dihitung dari semestinya pohon ini berbuah. Ya, tidak mungkin dong kalau masih benih ditanam terus tuannya hitung berdatang belum berbuah, nggak mungkin ya. Jadi kita harus simak bebek firman Tuhan. Jadi kita harus punya nalar. Oleh karena itu berdoalah. Membaca firman Tuhan, berdoa supaya kita dapat pengertian. Jadi sudah 3 tahun dia datang, ketika sudah tinggi pohon ara itu, Tuhan ini datang, dia lihat tidak berbuah. Tahun kedua tidak berbuah. Tahun ketiga tidak berbuah. Ini sudah bahaya. Ya memang kalau kita lihat di Markus ya, referensi daripada cerita ini sebenarnya ini keperumpamaan, tapi kejadian aslinya itu memang ada di Markus pasal yang ke-11, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara. Tapi hari ini kita belajar di perumpamaan ini ya, bahwa ada tuntutan Allah bagi kita semua supaya kita bisa menghasilkan buah, bermultiplikasi. Kita bisa menjadi berkat, yaitu satu-satunya yang adalah tentang Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ada langkah-langkah yang harus kita tindak lanjuti supaya kita bisa berbuah. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Saya senang dengan ayat ini sekali. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia sabar terhadap kita. Dia sabar terhadap saya puluhan tahun hidup hanya untuk diri sendiri. Hidup masih muda, bebas. Tahu ada Tuhan ada, tapi mau ngapain? Bebas. Tiap malam ke diskotik, tiap malam mabuk, ya kan? Tiap malam cari wanita-wanita, ya. Bebas. Tidak pernah memberkati orang, tidak menjadi contoh yang baik. Ugal-ugalan, berkelahi, ribut, macam-macam aja. Apakah Tuhan menciptakan? Kalau kita bernalar, kita berpikir dengan benar-benar baik, apakah Tuhan izinkan ini ada di dunia? Untuk apa? Kalau model saya yang begini, yang dulu ya saya ceritakan, sebelum jadi hamba Tuhan, untuk apa gitu loh? Mendingan kambing atau ayam saja ya gantiin saya kan, kalau begitu pikir-pikir kan masih bisa dimakan oleh orang. Kalau hidup saya begini terus, saya pikir, ya kita pikir saya aja ya, untuk apa? Orang dunia bilang mati aja lu, itu kasar ya orang dunia bilang. Ya, itu orang lain, orang sana ngomong seperti itu. Tapi di dalam Tuhan, caranya satu, bertobat. Dengan bertobatlah kita bisa berbuah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan lalai nih. Tuhan tidak pernah lalai. Tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang itu bertobat. Harus bertobat. 30 tahun lebih saya hidup di dalam kegelimpangan dosa. Sampai hari ini pun kalau tidak berjaga-jaga bisa jatuh. Karena daya tarik itu sangat kuat, daya tarik dunia. Manusia daging itu masih memberontak terus. Tapi karena kita ada di dalam Tuhan,
Dan karena pertolongan Roh Kudus, kita mampu untuk menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita kerjakan dengan takut dan gentar. Oleh karena firman Tuhan ini ada, yang sering kita baca, apalagi saudara-saudara yang di dalam punya banyak waktu baca firman Tuhan. Ya Justin ya. Nah, Justin mantan dari sini. Ya, sekarang dia sudah melayani. Harus berbuah, bicara tentang buah ini gak gampang saudaraku. Bicara ikut Tuhan itu. Yesus bilang begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi ini, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga. Orang yang menyeru nama Yesus saja belum tentu selamat. Orang sudah dibaptis belum tentu selamat. Orang sudah cinta Tuhan, datang beribadah di gereja ada 100 orang. Berapa orang yang sering bersekutu pribadi dengan Tuhan? Yang datang ke gereja ada 100 orang, berapa orang yang sering baca firman Tuhan? Yang terus bergumul untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada berapa itu disaring terus. Sampai lagi ada, kalau sudah tersaring ada 50, yang 50 ini berapa orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk melayani. Melayani bukan artinya seperti saya di mimbar ini, enggak. Melayani ya apa aja. Di sekeliling kita ada orang miskin. Yesus bilang, sesungguhnya orang miskin itu ada selalu padamu. Tolonglah dia, bantulah orang miskin itu. Apalagi? Kamulah terang dunia dan garam dunia. Banyak bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di antara orang ini yang melayani, ya, yang sungguh-sungguh ada berapa disaring lagi. Karena yang melayani pun banyak yang berapa? Ada motivasi, bukan modifikasi. Tadi saya mau bilang modifikasi, enggak. Motivasi. Jadi benar-benar cari yang benar murni itu harus dibakar terus. Seperti emas yang dibakar terus sampai murni. Sampai dia berbuah dan buahnya tetap berbuah dan buahnya tetap. Kata firman Tuhan di ayat yang lain. 2010 saya keluar dari tempat ini. Sekarang sudah 2020 ya, sudah 10 tahun. 10 tahun saya ada di luar dan saya sudah menjalani hidup saya. Ya puji Tuhan lah. Semua karena Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan. Kita terus saling topang dan kita harus saling mendukung. Ya. Firman Tuhan ini disampaikan supaya menjadi kekuatan bagi kita semua. Saudara bisa kuat. Saudara bisa lihat Justin, jangan lihat yang lain. Yang lain ada 30 lagi yang jatuh tuh di luar. Yang sudah keluar masuk lagi banyak tuh. Ada di Salemba, ada di kriminal. Jangan lihat itu. Kalau mau lihat itu, kita nggak bisa move on nanti. Tuhan juga begitu ya. Dia nggak lihat yang jatuh itu. Dia lihat 12 murid ini, udah dikurangi satu lagi Yudas Iskariot. Dia lihat yang 11 ini. Kalau dia mau lihat yang lain, aduh, capek deh. Ya, manusia siapa yang hebat? Paulus aja dipanggil bukan dari dia hebatnya. Dia itu pembunuh orang Kristen. Dia itu benci orang Kristen. Tuhan pakai dia. Kayak sudah nggak ada orang lagi itu kan. Kayak orang baik itu udah nggak ada lagi. Harus mesti Paulus itu loh. Tapi Tuhan memang Tuhan kita yang aneh lah, tidak bisa diselami ya. Kadang dia pilih orang dari kecil itu yang sudah kudus banget ya, kayak Benny Hinn itu ya. Benny Hinn lah ya, walaupun dia ada manusia biasa ya, tapi sepertinya kalau kita lihat cerita dia tuh, oh dia ya. Ada yang brengsek ya kan. Ada yang brengsek banget, ada bekas mantan pembunuh besar lah, mantan macam-macam. Nah, yang jelas Tuhan tahu setiap isi hati manusia yang mau sungguh-sungguh berubah dan bertobat. Amin. Ya. Jadi yang ayat ke-7 itu adalah tuntutan Allah. Ada tuntutan Allah itu saya bagi di ayatnya di 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Mari masuk ayat yang ke-8.
Ya Lukas 13 tadi, kita kembali Lukas 13 ayat yang ke-8. Saya akan jelaskan. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Amin. Ada begitu berkali-kali hamba Tuhan datang melayani, bilang bertobatlah. Hari ini juga ini pendeta, ya itu hamba Tuhan biasa-biasa saja juga berbicara kepada kalian, bertobatlah. Sering ada Tuhan pakai mungkin siapa, mungkin orang tua, mungkin siapa keluarga atau teman, dia bilang udah stoplah, berhentilah sampai sinilah. Ayo mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kesempatan itu Tuhan berikan terus, berulang-ulang. Saya juga masih terus dikasih pengertian, mari lebih lagi, mari lebih lagi, mari lebih lagi. Untuk Tuhan, untuk Tuhan. Mari berbuah lebih lagi. Seringkali kita diberikan kesempatan, terlalu banyak kesempatan. Di sini belum habis ya kesempatannya, meskipun tembok-tembok mengelilingi, belum. Ya, jangan sampai Tuhan kasih kesempatan itu nanti kau sudah di rumah sakit. Wah, itu udah bahaya. Kau di sini, ya, marilah cepat ambil, cepat tangkap. Jangan habiskan waktu sia-sia. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, di 2 Raja-Raja 18. Mari buka 2 Raja-Raja 18. Saya akan bicara tentang kesempatan. Ayat keempat. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya, mungkin saya tidak usah bacakan karena terlalu panjang nanti ya. Tentang Hizkia, kita sudah tahu Raja Hizkia pernah sakit. Dan pada waktu itu firman Tuhan berkata kepada Yesaya sampai kepada Hizkia, katakanlah kepada sanak keluargamu, karena waktunya sudah tidak lama lagi, Hizkia akan mati. Ketika firman ini disampaikan, perintah ini Tuhan sampaikan melalui Yesaya, Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya sampaikan kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia ini kemudian berdoa kepada Tuhan. Sambil dia menangis. Dia menangis. Dia berkeluh, dia berteriak berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu itu juga Tuhan mendengar doa Hizkia. Tuhan bilang kepada Yesaya begini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Berarti Hizkia Tuhan sembuhkan dari penyakitnya. Dan dia dikasih hidup 15 tahun lagi. Berarti kesempatan, betul? Kesempatan 15 tahun itu wow, luar biasa. Sekalipun ada orang yang bisa menerjemahkan 15 tahun itu kadang seperti hari kemarin. Ada yang ngomong, waktu cepat berlalu ya, tahu-tahu udah 15 tahun. Tapi kalau di penjara 15 tahun gimana? Lama tahu. Ya kan, dia bilang kayak hari kemarin, enak banget lu kan gitu. Jadi tergantung orangnya. Tapi kalau nyawa yang seharusnya mati hari ini, tapi Tuhan kasih perpanjang 15 tahun, wow, itu berkat luar biasa. Nah, apa yang dilakukan Hizkia, Raja Hizkia, ketika diberikan kesempatan 15 tahun lagi? Kalau saudara baca, tidak ada ditemukan Hizkia lebih baik dari sebelumnya. Padahal kalau di sebelumnya, Tuhan itu memuji Raja Hizkia, perbuatannya. Dan bahkan Raja Hizkia lah yang
menghancurkan, yang memusnahkan itu tiang yang disembah oleh, tiang yang dipuja oleh bangsa Israel yang namanya Nehustan, yang dibuat, yang Tuhan perintahkan Nabi Musa untuk membuat tiang itu. Pada waktu itu memang orang Israel ketika dipagut ular, hanya orang yang bisa memandang tiang itu yang bisa sembuh. Dan tiang itulah dijadikan berhala oleh bangsa Israel, dan tiang itu dihancurkan oleh perintah Raja Hizkia. Dia begitu tulus, murni menyenangkan Tuhan, nenek moyangnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memuji Hizkia pada waktu itu. Dia begitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi lihat, cerita ini ditulis supaya kita belajar dari cerita ini, bahwa ketika Hizkia tidak menggunakan kesempatan ini, apa yang terjadi? Ya, dia sombong, dia angkuh. Suatu hari dia pamerkan seluruh kekayaan yang ada di istananya kepada raja orang Kastim, kalau nggak salah ya. Dia pamerkan semua dia pamerkan, dari gudang persenjataannya. Semua dia tunjukkan, dia bangga, dia sombong. Karena dia sombonglah, maka Tuhan bilang begini, ada waktunya seluruh isi istanamu akan diangkut oleh Raja Babel, oleh orang-orang Kastim. Dan itu terjadi. Seharusnya dia harus semakin meningkatkan cintanya kepada Tuhan. Pengorbanannya, korbannya harus lebih besar lagi ketika Tuhan menambahkan usianya, ketika Tuhan menyembuhkannya. Saudara pun dikasih Tuhan, berapa kali kita sudah pernah ditolong Tuhan? Berapa kali kita sudah sadar sebenarnya secara pribadi, sepertinya ini Tuhan sudah kasih tahu jangan lagi, tapi dilakukan lagi. Sudah terlalu sering kita jatuh dalam dosa, dan kita berusaha untuk bangkit. Ketika kekuatan itu diberikan, kita bangkit. Tapi terkadang kita mau menjerumuskan diri lagi ke arah itu lagi. Bebal. Itu namanya bebal. Tapi saya percaya ketika kita mau terus berjuang, kita mau berubah, kita pasti bisa. Karena Tuhan itu pasti tolong. Amin. Ya. Ayat ke-9 yang terakhir dari Lukas tadi. Mungkin tahun depan ia berbuah. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak berbuah, tebanglah dia. Makanya kita harus, setiap kita manusia ciptaan Tuhan itu harus berbuah. Terlebih lagi kita sudah dikaruniakan keselamatan. Kita diberikan keselamatan, kita harus berbuah. Kita lihat satu ayat di Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. 8 dan 9, 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya sudah bilang, apapun yang diciptakan Tuhan itu ada fungsinya. Lihat di sini ada kata batu. Ingat, Tuhan kalau sudah tidak ada lagi manusia yang mau menyembah Tuhan, maka Tuhan bisa pakai batu-batu ini untuk menyembah Dia. Luar biasa kan? Jadi semua apa yang diciptakan Tuhan ini harus dan sudah semestinya memang berfungsi, berbuah. Terlebih lagi kita dituntut untuk kita harus berbuah. Kita bisa menjadi sebuah apa yang Tuhan inginkan
salah satu adalah karakternya. Kita harus terus menambah-nambahkan iman kita sampai orang melihat bahwa benar iman kita adalah iman yang benar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Tuhan mau kita ini punya pengertian yang benar tentang Allah. Sampai supaya kita benar-benar bisa berani berkata-kata tentang firman, tentang Injil, tentang Tuhan. Itulah berbuah. Kalau kita punya, kita memberkati, itu biasa saja. Orang-orang lain pun bisa seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya, kita masih bisa, masih mau melakukan sesuatu yang sepertinya sulit, tapi itulah perintah Tuhan, itu luar biasa. Mungkin kita hanya bisa berdoa, kita tidak punya apa-apa. Terlebih lagi saat pandemi begini, saudara tidak bisa dibesuk. Kalau nggak salah, tidak bisa dibesuk. Ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga kalian di tempat ini. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Sebenarnya kalau kita lihat di Lukas tadi, Lukas yang pasal 13, saya harus jelaskan ya kepada saudara. Saya tadi bacakan dari ayat 6. Ya, ada ayat 6. Lalu Yesus mengatakan. Ada kata lalu Yesus mengatakan. Kalau kata lalu berarti kita harus melihat ke ayat yang ke atasnya. Berarti ada sesuatu. Ada akarnya gitu ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan. Lalu berarti kita kalau lihat ke atas ke ayat 5-nya. Ya. Itu kita baca, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau saudara baca dari 1 sampai 5, itu belum selesai. Masuk ke ayat ke-6 tadi yang kita bahas. Lalu Yesus. Nah, berarti inti daripada perumpamaan ini menekankan kepada pertobatan. Ayat yang kelima. Pertobatan. Mari saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh bertobat. Bertobat dari jalan yang salah. Bertobat dari kelakuan yang tidak benar. Bertobat dari segala yang buruk yang menajiskan hidup kita. Bertobatlah. Supaya kita bisa berbuah. Kalau kita tidak bertobat, kita berbuah, itu namanya munafik. Ya, karena akan main-main di area itu saja. Dan lama-lama Tuhan pasti akan mempermalukan. Ya, Tuhan itu baik. Mari tetap semangat saudara dikasih Tuhan. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Kami di luar sana pun tetap bergumul. Ya. Kami harus menjaga hati, menjaga kesehatan, menjaga semuanya. Sama, saudara di tempat ini mari tetap berdoa buat kami semua yang melayani, kita saling topang dalam doa, kita saling dukung. Mari saudara kita semua jemaat El Shaddai bangkit berdiri. Saya akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bila Kau terus menolong anak-anak-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Berikan kekuatan penghiburan, berikan sukacita-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan bagi mereka. Demi nama Yesus, mereka semakin kuat berakar di dalam Engkau. Dan Tuhan berkati juga Tuhan keluarga mereka di luar sana. Dicukupkanlah Tuhan oleh karena berkat-Mu yang menjadikan kaya. Membuat mereka Tuhan berkecukupan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan berat dilepaskan, diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya juga Tuhan kami berdoa buat kalapas yang ada di tempat ini. Di lapas Cipinang narkotika ini Tuhan, Kau berkati Pak Kalapas dan seluruh jajarannya. Bila mereka terus semakin bekerja, semakin
melakukan apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan tugas yang sudah diembankan di pundak mereka. Berkati kalapas dengan tubuh yang sehat dan kuat, hikmat, akal, marifat, akal budi, semuanya Tuhan yang baik dinyatakan dalam hidupnya Tuhan, sehingga dia bertindak dengan benar, menjadi pembina yang benar bagi seluruh warga binaan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Rohani di tempat ini, Pak Alex, Kau berkati dia Tuhan, mampukan dia terus mengerjakan apa yang sudah kerjakan sebagai sipir, sebagai hamba Tuhan, sebagai pembina gereja di tempat ini. Tuhan mampukan dia dengan urapan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terus serahkan negara kami Tuhan, pemerintahan kami dari Bapak Presiden sampai ke jajaran terbawah sekalipun. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang baik, yang benar, yang Tuhan izinkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Kami tahu Tuhan dahsyat dan luar biasa memberkati bangsa ini. Dan Tuhan yang juga mampu menyelesaikan setiap persoalan bangsa ini Tuhan. Dari masalah ekonomi, dari segala apapun Tuhan keterpurukannya, Tuhan bangkitkan kembali, Tuhan pulihkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami semua akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan berpisah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa di surga, damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa memberikan engkau kuasa. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.